Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan teman-teman pengajian Kitabul Jami' setiap hari Jumat ba'da maghrib di Masjid Al-Qomar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah menguji kita pada hari-hari ini. Salah satu diantaranya adalah wabah virus corona atau COVID-19. Di dalam Islam tetap kita harus mengucapkan Alhamdulillah, tetapi Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala yang Allah telah tentukan kepada diri kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hikmah, memberikan pelajaran tertentu kepada kita atas terjadinya takdir ini. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan kita khususnya yang berupa pengajian, belajar Al-Qur'an, kemudian tahfidz anak dan lain sebagainya, sengaja kita liburkan dahulu sembari menunggu situasi kembali normal kembali. Karena sebagaimana yang telah diarahkan oleh pemerintah, diarahkan oleh MUI dan diarahkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwasanya kita disarankan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Hendaknya kita mengurangi aktivitas berkumpul-kumpul atau aktivitas keramaian. Alhamdulillah kita coba amalkan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk pengajian hadisnya kita coba lanjutkan ini melalui media online ini nanti bisa diakses di YouTube atau di IG atau di Facebook, yang insya Allah nanti akan di-share oleh Mas Wildan, Mas Anwar, dan teman-teman pemuda lainnya. Kemarin di pekan ke-23 dari kajian kita kita menginjak hadis berkaitan dengan kullu ma'rufin shadaqah, bahwasanya semua yang bisa kita jadikan sedekah pada Allah Subhanahu wa taala. Di bahasan yang berikutnya ini kita akan membahas hadis setelah hadis tersebut Kita coba akan baca hadisnya. Nanti silahkan Bapak dan Ibu meskipun online di rumah bisa mengikuti dengan menirukan. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tobakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka akhrajahu Muslimun. Pak, kita ulang sekali lagi ya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tobakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka akhrajahu Muslimun. Jika diterjemahkan, hadis ini berarti dari Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda,
apabila kamu memasak daging maka perbanyaklah kuahnya, ya. Dan hadiahkanlah kepada para tetanggamu. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dari ya riwayat Muslim. Ma yu'khadu min hadis, apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Masya Allah, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan di hadis-hadis sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya ya mengisyaratkan, Masya Allah, betapa ya mulianya kedudukan tetangga ya bagi seorang muslim. Kita kemarin ya dapatkan keutamaan yang Allah kabarkan oleh nabinya terkait dengan ya kemuliaan tetangga ya. Bahkan di hadis yang lalu ya sampai dihubungkan dengan masalah keimanan ya. Ya, bagaimana tidak beriman seseorang ya, Masya Allah ya. Gitu. Kemudian dihubungkan dengan masalah ya berbuat baik kepada tetangganya. Makanya di dalam hadis ini, di kitab ini dikatakan bahwasanya apa? Menunjukkan kemuliaan dari berbuat baik kepada tetangga kita. Dan di sini mengandung sebuah nasihat, perintah bagi kita agar kita ya tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun kepada tetangga kita. Terkadang kita itu menjadi pribadi yang kemudian ketika mau berbuat baik itu kadang sungkan, kadang tidak enak ya. Kalau orang Bantul ya rapenak je gitu ya. Kalau kemudian mau berbuat sesuatu kepada orang lain ya, kemudian kita kok cuma segini ya, kalau mau ngasih kurang banyak ini, akhirnya kita nggak jadi ngasih ya. Padahal apa ya, tentunya orang yang ngasih meskipun sedikit dengan orang yang tidak ngasih ya kan lebih utama yang memberi meskipun sedikit. Tapi kadang-kadang rasa nggak enak kita itu muncul ya. Dan ini alhamdulillah ya, kita orang Jawa diberikan kelebihan Allah SWT watak yang seperti itu. Atau kemudian kita ya terkadang pengen menolong tetangga kita mungkin apa gitu, tapi kok kita merasa kok sedikit sekali, kok kecil sekali, kok remeh sekali, akhirnya kita mengurungkan diri. Kayak di sini Rasulullah menyarankan ya, meskipun ini bahasa kiasan juga ya, misalnya apa, perintah kalau kita masak daging diperbanyak kuahnya, diperbanyak airnya ya, untuk kemudian apa, sebagian kita bisa hadiahkan kepada tetangga kita, meskipun hanya kemudian airnya saja ya, atau ya jadi kuahnya saja ya. Cuma di sini ya kiasan ini apa, memberikan semangat kepada kita jangan pernah meremehkan kebaikan ya, merasa remeh, merasa kecil ketika kita memberi kepada orang lain. Maksudnya ya kita punyanya apa, kemudian kita berikan. Tidak usah kemudian menunggu saya harus kaya dulu, saya harus punya ini dulu, saya harus mampu memberi ini dulu, enggak. Berikan dari sekarang apa-apa yang kita punya. Ya, yang bisa kita berikan, kita berikan. Malah justru seperti itu nanti akan mengundang rezeki Allah yang lain. Tapi kalau mau ngasih tangga, kok tunggu dulu nanti kalau punya ini ya, malah ini berpikirnya terbalik. Ya. Karunia Allah ya akan disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu memberi ya kepada orang lain ya dalam keadaan dan kondisi apapun. Kemudian ya yang kedua, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini ya, Rasulullah ingin mengajarkan kita sebuah kebiasaan ya, sebuah adat, yaitu menghadiahkan sesuatu kepada orang lain, khususnya ya tetangga kita ya. Hadiahkan ini kan memberi secara sukarela kepada orang lain. Masya Allah ya. Di sini
kita diajar Rasulullah untuk memberikan hadiah kepada tetangga kita. Karenanya merupakan suatu kebaikan kalau kemudian apa? Ya, kita punya daftar, ya, daftar tetangga-tetangga yang mungkin akan kita berikan hadiah. Kemarin alhamdulillah kita ngaji dengan beberapa ustadz, ya. Suatu materinya adalah tentang Masya Allah, ya, bagaimana kemudian ada beberapa kiai yang Masya Allah, ya, memberikan hadiah, ya, kepada orang-orang terdekatnya meskipun hal yang sepele, ya. Yang kemarin dibahas terkait dengan pulpen. Ada pulpen itu yang bisa buat nulis di HP itu, ya, dan simple pulpennya, ya, bagus, tapi harganya murah. Kiai ini memberikan ini beri langsung borong, ya, beberapa jumlahnya gitu 50, kemudian mau diberikan kepada teman-temannya, tetangganya dan lain sebagainya. Nah, maka di sini apa? Sebagai seorang muslim, ya, Rasulullah mengisyaratkan bahasanya apa? Ya, menghadiahkan, ya, memberi hadiah kepada orang lain, ya. Jadi ini budaya hadiah-hadiah itu dari Islam juga, menghadiahkan, ya, harus, ya. Kan nanti bisa dipraktekkan, ya. Terlebih apa? Ada hadis Rasulullah SAW dikatakan di sini, hadisnya bahwasanya tahadu tahabbu, ya, saling memberi hadiahlah kalian, ya, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian, ya. Nah ini kalau ada pertanyaan tuh, ya, cinta itu hadir sendiri atau diusahakan? Masya Allah, ya, kalau kita lihat dari sini, ya, ada yang diusahakan, ya. Kalau kemudian sudah kita usahakan, kemudian Allah akan menumbuhkan cinta itu di dalam diri kita. Salah satu bentuk untuk mengusahakan cinta adalah apa? Memberi, ya, tahadu tahabbu, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain, saling memberi hadiah, maka kita akan kemudian menemukan cinta, ya, di antara orang yang saling memberikan hadiah. Dan di sini kaidahnya tidak harus kemudian antara yang muda ke yang tua. Yang tua memberikan hadiah kepada yang muda juga boleh, juga bagus. Bahkan mohon maaf ya, ini mas-mas, anak-anak, kepada yang lebih dewasa enggak apa-apa dia. Dan tidak harus kemudian yang wah-wah, ya, bisa yang simpel-simpel. Ya, ini mohon maaf, kalau saya biasanya kalau pas kita jalan keluar, kemudian ada roti bakar, ada martabak, ya bawa, ya, nanti diberikan hadiah. Atau kadang-kadang kalau pas ngisi pengajian, ya, kemudian kok diberikan snack yang berlebih, tak pulang, ya kita kasihkan tetangga-tetangga kita. Nah, seperti itu, ya. Meskipun sepele, tapi yang seperti ini apa? Bisa menimbulkan, ya, cinta antara kita dengan orang yang kita berikan hadiah. Maka Masya Allah, ya, di sini nampak bagaimana agama Islam itu agama yang sangat ingin sekali, ya, melihat kerukunan, melihat persatuan, melihat kecintaan, ya, melihat kenyamanan, ya, dalam hubungan kita di masyarakat. Masya Allah, ya. Di kitab ini hanya 2 yang bisa yang diberikan oleh Syekh ini. Untuk menambahi, ya, kita ingatkan tentang sebuah pepatah dari orang Jawa yang kemudian terkait dengan masalah hubungan antara tetangga, ya. Dulu kita pernah dinasihatkan oleh orang-orang tua kita tentang perkataan bahasanya pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Maksudnya apa ini? Pager mangkok itu artinya apa? Ya itu, mangkok itu kan tempat makan, ya. Jadi apa? Memagari diri kita dengan tempat makan tadi, artinya apa? Gampang memberikan makanan kepada orang-orang di sekitar rumah kita, ya. Itu lebih kuat dibandingkan daripada kita menembok rumah kita. Nah, sekarang kan kita lihat Masya Allah, ya, di kota-kota itu ditembok tinggi-tinggi, sehingga interaksinya kurang. Padahal kalau orang Jawa bilang pager mangkok tadi lebih kuat. Nah, lebih kuat cara apa? Yang pertama apa? Ketika kita banyak memberi tetangga kita, menghargai tetangga kita, maka Masya Allah akan ada hubungan, ya, kemudian apa? Persaudaraan yang kuat, sehingga keduanya saling menjaga, ya, untuk menghadirkan, ya, keselamatan, keamanan di antara para tetangga.
Bahkan ini pagar mangkok ini pagar yang hidup. Kalau tembok kan mati, kalau mangkok ini hidup. Bukan hanya melindungi kita saja dari pencuri, ya, dari rampok dan lain sebagainya. Terkadang apa? Ya, kalau kita sering memberi seperti ini, ya tetangga-tetangga kita akan kemudian memberikan perhatian lebih kepada kita kalau kita punya masalah. Ini pagar mangkok ya lebih kuat daripada pagar tembok. Dan alhamdulillah kita di sini di Ganjuran ini kita dapatkan beberapa tokoh mempraktekannya. Masya Allah. Tiba-tiba siang hari ada kolak ya pesantren. Ini Ustadz kolak. Ada kemudian sayur. Ada kemudian ini Masya Allah ya, berbalas. Termasuk juga ini ada kadang-kadang dari jamaah ya daging Masya Allah ya. Kalau ini bisa kemudian kita amalkan Masya Allah ya, akan tumbuh rasa cinta di antara kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. Dan terakhir ini Insya Allah ya, salah satu kenapa ya peradaban barat itu ya kelak akan ya mengalami kemunduran dengan sendirinya karena apa? Kuatnya rasa individualitas yang terus dipupuk di dunia barat atau di peradaban barat. Di sana memang dikondisikan ya, agar orang itu bersikap individualis ya. Yang penting kamu nggak mengganggu saya nggak mengganggu kamu. Yang penting ya saya nggak merepotkan kamu jangan merepotkan saya. Nah, ini dibangun di sana ya. Dengan yang seperti ini kadang-kadang Masya Allah kita dapatkan ya, dengan tetangganya aja nggak akrab ya, dengan orang yang dekatnya aja tidak kenal ya. Sehingga Masya Allah hidup itu kayak ya tidak tersambung dengan yang ada di sekitar kita. Cuma rumah, kantor, rumah, pasar, rumah, sekolahan, rumah, kampus sebagainya. Yang seperti ini ya, kalau kemudian diteruskan ya, ini biasanya akan kemudian muncul penyakit-penyakit psikologis, penyakit-penyakit mental yang berhubungan dengan yang seperti ini. Bahkan ya, ini meskipun saya belum baca jurnalnya, tapi dalam sebuah buku saya baca bahwasanya apa? Erat kaitannya ya perasaan individualitas di dalam diri seorang ya jika dihubungkan dengan keinginan untuk berbuat destruktif atau merusak itu lebih kuat. Ya. Jadi kalau orang itu punya individualitas dalam masyarakat itu masyarakatnya individualitas, biasanya apa? Ya, mereka akan memiliki semangat untuk ya destruktifnya, merusaknya ya lebih kuat daripada masyarakat-masyarakat yang sosialis. Maksudnya apa? Sosial ya, saling menjaga. Ya meskipun ini hanya sekedar pendapat dari seorang profesor di bidang psikologi, yang jelas bahasanya apa? Islam mendorong ya kehidupan yang sifatnya kebersamaan, keberjamaahan ya, sosial ya, dan ya menghargai individual, tapi individual yang sifatnya apa? Tidak melampaui batas ya. Jadi Islam ada yang sifatnya amalan individu dan juga ada amalan yang berjamaah nah, kalau agama kita. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan ya karunia dan hidayah pada kita sehingga kita bisa memeluk agama Islam dengan baik. Nah, mungkin seperti itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insya Allah kita akan teruskan di hadis yang berikutnya. Kita berdoa semoga wabahnya segera peak session, kemudian segera turun, selesai, sehingga kita bisa ngaji lagi di masjid. Pun kalau seandainya belum bisa di masjid, nanti kita ngaji via online dulu, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, ya, nanti kita bisa tanyakan lewat WA atau lewat komen-komen yang lain di YouTube, insya Allah. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.